Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman kita semua yang berbahagia. Oke, pada malam ini saya akan mempresentasikan karya tulis esai saya yang berjudul Klik Ternak 4.0 Sistem Terintegrasi Peternak Indonesia berbasis Pentahelix System guna mewujudkan kemandirian peternakan di Indonesia. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi saya Suham Cahyono, saya berasal dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dan pada presentasi pada malam ini ada beberapa subtopik yang akan saya bawakan berkenaan dengan karya esai saya yang berjudul Klik Ternak 4.0. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua adalah metodologi penelitian yang saya gunakan. Dan yang ketiga adalah kajian pustaka. Kemudian yang keempat terkait dengan pembahasan bagaimana Klik Ternak 4.0 itu saya analisis dan kemudian menghasilkan sebuah solusi untuk permasalahan sektor peternakan di Indonesia. Dan yang kelima adalah penutup yang berupa kesimpulan dan poin-poin penting apa saja yang akan saya kemukakan pada bagian ini. Oke, baik Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah terkait dengan mengapa saya mengambil ide terkait dengan Klik Ternak 4.0, terutama berkaitan pada sektor peternakan. Ada beberapa fenomena yang menarik sekali ketika saya membaca jurnal, kemudian pemberitaan di media massa, pemberitaan di koran, dan lain sebagainya. Ada 4 hal yang menarik bagi saya. Di dalam sektor peternakan, ketika terjadi pandemi COVID-19, beberapa fenomena terjadi. Yang pertama adalah penurunan produksi daging ternak sebesar 60-70% dari total produksi agregat. Hal ini memunculkan sebuah motivasi tersendiri bahwa ketika produksi daging ternak yang seharusnya menjadi komoditas konsumsi masyarakat Indonesia, tetapi ketika terjadinya pandemi COVID-19, malah terjadi penurunan. Hal ini perlu kita kaji bersama supaya memunculkan sebuah ide-ide untuk bagaimana kita mempertahankan eksistensi dari produksi daging ternak yang seharusnya. Kemudian adalah meningkatnya peluang usaha digital tanpa dinamika transaksi yang berlebih. Kita tahu banyak usaha-usaha sekarang yang beralih fungsi ke ranah digitalisasi. Sebuah teknologi yang mengambil peran penting dalam penggunaan metode pemasaran, kemudian transaksi jual beli. Hal ini menjadi sebuah momok tersendiri yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah ketergantungan peternak terhadap sektor perkotaan dengan metode konvensional. Seperti kita ketahui bersama bahwa banyak peternak di Indonesia yang memasarkan hasil produksinya itu dengan cara metodenya konvensional, sehingga hasil dari pemasaran tersebut berupa penjualan produksi itu menjadi kurang maksimal. Menurut hemat saya, seharusnya metode konvensional
sudah seharusnya beralih fungsi ke ranah digitalisasi. Oleh karena itu, perlu adanya ide-ide yang lebih lanjut. Kemudian yang keempat adalah presentasi penjualan hasil ternak yang berbanding terbalik dengan konsumsi yang berbanding terbalik dengan kos produksi yang dikeluarkan. Hal ini menjadi sebuah perhatian yang serius bagi kita semua. Seharusnya penjualan memiliki persentase tertinggi yang seharusnya dia dapat mengakomodasi atau menutupi beban-beban produksi yang dikeluarkan oleh produsen. Oke, itu adalah beberapa fenomena terkait dengan sektor peternakan yang ada di Indonesia. Kemudian, berdasarkan statistik sektor terdampak COVID-19 dan ekspor Indonesia triwulan 1 tahun 2020. Sumber data ini saya ambil dari website bankindonesia.go.id dan livefile.co.id, di mana kalau kita perhatikan bersama bahwa pertanian, peternakan, dan sektor yang terkait itu masih memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan nilai PDB Indonesia berdasarkan ekspor Indonesia di triwulan pertama, yaitu di bulan Mei tahun 2020, waktu terilis di publikasi Bank Indonesia. Kemudian kalau kita lihat pergerakan kegiatan usaha tiap sektor di sini, maka kita lihat bahwa pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi yang cukup kuat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ide gagasan yang mampu mengakomodasi dan mendukung iklim usaha sektor peternakan di Indonesia. Kemudian, di slide ini akan saya jelaskan metode penelitian yang akan saya gunakan dalam menganalisis fenomena terkait dengan sektor peternakan di Indonesia. Oke, metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan diperoleh berdasarkan pada jurnal-jurnal terkait, website BPS, website Bank Indonesia, dan publikasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, serta analisis berdasarkan rasio yang ditampilkan oleh data statistik. Jadi secara kesimpulannya adalah metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Kemudian di slide yang ini akan saya jelaskan kajian pustaka, bagaimana ide saya itu muncul berdasarkan pada data-data yang saya peroleh dari jurnal maupun website terkait dengan fenomena sektor peternakan terdampak pandemi COVID-19. Oke. Pertama adalah kita tahu Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman kita semua yang saya sangat banggakan, fenomena online shop atau all shop itu sudah mulai merambah di Indonesia dengan sangat luas. Hampir seluruh sektor kehidupan di ranah kehidupan kita sehari-hari itu hampir kita memakai produk-produk yang berasal dari online shop. Nah, apa sih arti dari online shop itu sendiri? Online shop atau modern market itu adalah sebuah penggunaan teknologi digital dalam memasarkan produk-produk sehari-hari. Memang ada beberapa keuntungan yang kita peroleh adalah keterjangkauan dalam bertransaksi, kemudian hemat waktu, dan masih banyak lagi keuntungan yang kita dapatkan. Di Indonesia sendiri ada 3 online shop yang terkenal, mungkin lebih dari itu, tapi saya mencatat ada sekitar 3 yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, kemudian Bukalapak. Kemudian
Kemudian gagasan yang saya ambil terkait dengan konsep sistem terintegrasi itu sendiri adalah saya mengakomodasikan dan mengkombinasikan bagaimana sistem terintegrasi itu mampu memberikan sebuah gagasan ide yang mampu meningkatkan kinerja sektor peternakan. Lantas, apa itu konsep sistem terintegrasi itu sendiri? Maka ini slide ini akan saya jelaskan bagaimana konsep sistem terintegrasi itu mampu memberikan sebuah gambaran luas dalam fenomena ide klik ternak 4.0. Jadi sistem terintegrasi atau integrated system adalah sebuah pendekatan sistem berbasis digital yang mengkombinasikan berbagai platform atau user guna menunjang kebutuhan sistem yang lebih optimal. Lebih dari itu, sistem terintegrasi dapat dialihfungsikan ke dalam penerapan sistem berbasis non-digitalisasi atau traditional approach. Konsep ini telah digunakan dalam banyak penelitian, salah satunya adalah crowd system di Bank Jatim. Jadi, secara garis besar bahwa sistem terintegrasi adalah bagaimana mengkombinasikan berbagai elemen yang mampu meningkatkan sebuah efektivitas dan efisiensi performa tertentu. Nah, inilah yang menyebabkan saya mengambil konsep sistem terintegrasi di dalam karya tulis saya. Kemudian bagaimana peluang sektor peternakan di Indonesia? Kalau kita lihat berdasarkan sumber dari Direktorat Jenderal PKH Pertanian.co.id, bahwa berdasarkan pada diagram tersebut, tampak jelas bahwa sektor peternakan masih eksis terhadap penerimaan PDB sebuah negara. Hal ini ditunjukkan dengan angka sebesar 10% dari total penerimaan negara. Kalau kita lihat saja di diagram ini, bahwa sektor peternakan itu masih menunjang kebutuhan pendapatan negara. Nah, sedangkan kalau kita lihat di data yang di bawah ini terlihat bahwa hampir seluruh negara di Asia itu mengalami kontraksi di sektor peternakannya karena terdampak COVID-19. Nah, hal ini perlu menjadi sorotan kita semua bahwa perlu adanya ide gagasan yang lebih optimal dalam menunjang kinerja sektor peternakan di Indonesia. Kemudian, saya menggunakan pendekatan pentahelix system. Memang sebelumnya ada yang dinamakan dengan pendekatan quadruple helix system, di mana di sana terdapat peran penting pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang memberikan top-down sistem untuk mengakomodasi kebijakan yang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan sebuah keorganisasian di dalam sebuah konsep sistem terintegrasi. Tetapi saya menggunakan pentahelix system. Kenapa? Karena di sini kita bisa memadukan antara sektor publik dengan sektor private, di mana swasta dan publik mampu bekerja sama secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan sebuah terobosan-terobosan ide baru. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pentahelix system sebenarnya merupakan pendekatan yang lebih maksimal daripada quadruple helix system. Oleh karena itu, saya menggunakan konsep pentahelix system. Kemudian di slide yang ini saya akan menjelaskan bagaimana klik ternak 4.0 itu mampu menjadi sebuah terobosan gagasan baru dalam menunjang kinerja sektor peternakan di Indonesia. Oke. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman kita semua yang berbahagia, ide klik ternak 4.0 sebenarnya merupakan inovasi di dunia peternakan untuk mengakomodasi peluang-peluang bisnis yang menguntungkan, tidak hanya sekedar transaksi jual dan beli saja, tetapi dimungkinkan juga terjadi peluang investasi yang menguntungkan. Ada beberapa ide di dalam menunjang
gagasan Klik Ternak 4.0. Yang pertama adalah menjaga stabilisasi sektor peternakan dari ancaman resesi ekonomi. Yang kedua adalah peluang investasi yang dapat dimaksimalisasi. Dan yang ketiga adalah sistem digital yang ramah dan mudah digunakan. Dan yang terakhir adalah bisnis dalam peternakan yang mengalami kemunduran karena supply berada di atas demand. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian skema sistem terintegrasi yang diharapkan adalah di mana kelima komponen ini yang kita sebut sebagai ACGM, jadi akademisi, kemudian masyarakat, media, sektor usaha, dan pemerintah, itu mampu bekerja sama secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan sebuah terobosan baru dalam menunjang kinerja sektor peternakan di Indonesia. Oke, penjelasan kali ini saya hanya akan menekankan tugas dan peran dari setiap komponen di Pentahelix System ini. Yang pertama adalah akademisi sebagai pihak yang memberikan penemuan peluang-peluang bisnis yang menguntungkan di sektor peternakan itu seperti apa saja. Kemudian pemerintah itu sebagai penentu kebijakan yang mendukung iklim investasi dan bisnis. Dan yang ketiga adalah sektor usaha, di mana pihak ini yang akan melangsungkan usaha atas penilaian dari berbagai pihak. Kemudian masyarakat yang turut serta dalam mensukseskan program pemerintah dan ide-ide bisnis. Kemudian yang terakhir adalah media, itu sebagai alat untuk mempromosikan peluang dan ide-ide bisnis terkait dengan di sektor peternakan khususnya. Oke. Nah, kemudian saya berpikiran bahwa sistem terintegrasi berbasis Pentahelix System ini mampu menjadi sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak yang ingin terlibat di dalam penunjangan kinerja sektor peternakan di Indonesia. Sistem terintegrasi dalam skema bisnis sektor peternakan kemudian dikembangkan ke dalam sebuah aplikasi user-friendly sehingga dapat digunakan oleh semua pihak. Jadi salah satu poin penting, kemungkinan 2 poin penting yang ingin saya sampaikan adalah memungkinkan terjadinya transaksi dan investasi secara real time. Dan yang kedua adalah keamanan penjaminan investasi oleh pihak intermediaris. Sehingga aplikasi ini dan ide gagasan ini tidak hanya membuka peluang untuk terjadinya transaksi jual beli saja, tetapi dimungkinkan terjadinya transaksi berupa investasi dan kinerja sektor peternakan, sehingga kita mampu menganalisis kemudian menentukan kebijakan yang tepat untuk bisnis di sektor peternakan di kemudian hari. Nah, di slide ini adalah fitur-fitur aplikasi Klik Ternak 4.0, di mana ada 4 komponen. Yang pertama adalah Klik Buy and Bonus atau BNB, di mana fitur ini untuk dapat memesan dan membeli hasil olahan ternak berdasarkan kebutuhan konsumsi pengguna. Yang kedua adalah Klik Invest and Grow atau ING, di mana fitur ini untuk dapat berinvestasi dan menghasilkan keuntungan dengan berinvestasi pada sektor peternakan yang dipilih. Yang ketiga adalah Klik Learning and Managing atau LNM. Fitur ini dapat melihat prospek peternakan dalam jangka waktu yang panjang berdasarkan pada performa selama 5 tahun terakhir. Dan yang keempat adalah Klik Livestock Index atau LNI. Fitur ini menginformasikan seputar perkembangan sektor peternakan baik skala regional, nasional maupun internasional. Oke, kita sudah sampai pada slide yang terakhir, yaitu penutup, di mana saya ingin menyampaikan bahwa kesimpulannya, Klik Ternak 4.0 merupakan sistem yang dirancang khusus bagi pengguna sehingga memudahkan dalam melakukan aktivitas jual dan beli. Di samping itu juga terdapat skema pembiayaan yang bersumber dari investasi dari calon pemilik modal.
Yang pertama, sistem yang menyajikan kemudahan dalam bertransaksi jual dan beli, memberikan informasi seputar dunia bisnis peternakan. Yang kedua adalah sistem yang memberikan ruang gerak bagi dunia investasi terhadap sektor peternakan di Indonesia yang diakomodasi dalam sebuah aplikasi berbasis Pentahelix System. Dan yang terakhir adalah Klik Ternak 4.0, merupakan sistem terintegrasi yang dikembangkan ke dalam pengembangan sebuah aplikasi user-friendly. Oke, demikian kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman semua yang berbahagia, sekiranya presentasi saya dapat dipahami dan memberikan pemahaman baru terhadap sektor peternakan di Indonesia yang terdampak COVID-19. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.